Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa, ketemu kembali dengan Kilamong Putro. Salam budaya warisan Nusantara. Pemirsa dimanapun Anda berada, saya akan melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang Minak Jinggo, Pangeran Mojopahit yang dikuyok-kuyok. Pemirsa dimanapun Anda berada, di kesempatan yang lalu diceritakan bahwa Prabu Hayam Wuruk bersama dengan Gajah Enggon sedang bernostalgia jalan-jalan ke suatu tempat. Kemudian Hayam Wuruk memuntahkan isi hatinya karena Prabu Hayam Wuruk ingin meminta nasihat kepada Rakrian Mahamantri Mukya Gajah Enggon untuk memberikan beberapa pencerahan tentang pengangkatan Kumorojo atau Pangeran Pati yang tidak lama lagi akan digelar di Sabto Prabu atau di Pahom Narendra. Di kesempatan itu, sebelum berakhir, sebelum pulang, Gajah Enggon juga menyampaikan sesuatu tentang dirinya. Prabu, mumpung kita sekarang ini berdua, tidak ada yang mendengar, tidak ada siapa-siapa. Aku juga ingin mengungkapkan tentang diriku. Prabu, aku ini sudah tua. Sudah 60 lebih usiaku. Aku sudah mulai agak pikun. Kemudian kesehatanku juga terus menurun. Kemudian kalau berbicara masalah kemampuanku sudah jauh menurun. Apalagi kalau kemampuan itu bersifat fisik. Kemampuanku untuk melempar pisau saat aku muda sekarang sudah hilang. Kemampuanku untuk memanah, menumbak, dan hal-hal yang berkaitan dengan fisik sudah hilang, tidak tersisa. Bahkan tangan saya ini sudah terkadang tidak bisa dikendalikan, buyutan. Oleh sebab itu, Gusti Prabu, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Karena Mojopahit ini dibutuhkan orang-orang yang memiliki otot kawat balu besi seperti yang pernah disampaikan oleh Kakang Gajah Mada. Oleh sebab itu, di usia saya yang sudah begini, tidak mungkin aku untuk bisa maju perang. Benar Paman, Paman sudah tua. Justru itu, aku membutuhkan pikiran-pikiran Paman. Endapan pemikiran Paman yang sudah tua ini itu jauh lebih jernih daripada yang muda-muda. Oleh sebab itu, kalau Paman bilang seperti itu kepada saya, aku bisa menerima sebetulnya. Coba sekarang, kalau Paman umpamanya mengundurkan diri, apakah Paman sudah punya calon pengganti? Mohon ampun Gusti Prabu, kalau calon pengganti saya di Mojopahit ini banyak. Generasi-generasi yang sudah dibina sudah banyak. Tetapi orang yang aku bisa percaya, yang memiliki kemampuan tidak jauh dari saya, yaitu Gajah Lembono.
Oleh sebab itu, kalau Gusti Prabu menanyakan tentang siapa penggantinya, yaitu pengganti diri saya, maka aku lebih condong untuk mengangkat Gajah Lembono untuk menjadi pengganti saya. Baiklah Paman, itu akan saya kantongi nama itu. Tetapi sebelum Paman meninggal, saya tidak akan pernah mengganti posisi Paman sebagai Mahamantri Mukya di Bilwatikta ini. Terima kasih Gusti Prabu. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Gajah Enggon setelah melakukan pelesir bersama dengan Hayam Wuruk, masuk desa keluar desa, akhirnya pulanglah mereka berdua. Gajah Enggon kemudian kembali ke Kepatihan. Tampak Gajah Enggon tidak seperti dulu lagi. Dia sudah tua banget. Rambutnya semuanya sudah memutih. Badannya yang dulu kekar, sekarang tidak seperti dulu. Oleh sebab itu, ada benarnya apabila Gajah Enggon itu mengutarakan maksudnya ingin mengundurkan diri. Tetapi juga ada benarnya Hayam Wuruk untuk menghargai jasa-jasa Gajah Enggon yang memang dulu pernah ditunjuk oleh Gajah Mada. Walaupun kemampuan Gajah Enggon jauh apabila dibandingkan dengan Gajah Mada, tetapi kemampuan Gajah Enggon saat itu sudah tidak ada yang bisa menandingi. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah Gajah Enggon sudah sampai di depan pendopo Kepatihan, Gajah Enggon terkejut karena di sepanjang jalan itu ada beberapa pedati, sehingga Gajah Enggon dalam hatinya tanda tanya, ada apa ini? Akhirnya Gajah Enggon langsung ke pendopo, dan ternyata di pendopo sana sudah ada orang yang menunggu, yaitu Gajah Noropati. Karena sudah ada orang yang menunggu, akhirnya Gajah Enggon setelah menambatkan kudanya, kemudian menyapa tamu yang ada di Kepatihan, yaitu Gajah Noropati. Duh, anak emas Gajah Noropati, ada apa? Apakah sudah menunggu lama tadi? Terima kasih Paman, terimalah sembah sungkem saya. Baiklah, aku terima sembah sungkemmu. Ayo duduk di sini. Tapi Paman mau masuk sebentar ya? Tunggu sebentar saja. Akhirnya Gajah Enggon mencuci tangannya dan mencuci kakinya dan membasuh mukanya. Setelah itu cepat-cepat kembali ke pendopo untuk menerima tamu, yaitu Gajah Noropati. Janur Gunung, anak emas, Kadingaren, anak emas, kok datang ke pendopo saya? Selama ini kan jarang-jarang anak emas datang ke sini. Iya Paman, karena ada sesuatu yang sangat penting. Loh, apa itu? Tampaknya penting banget. Dan tidak hanya penting Paman, tapi cukup rahasia. Oleh sebab itu, aku akan menyampaikan sesuatu yang sangat penting dan sifatnya sangat rahasia. Baiklah, aku dengar. Paman tadi melihat kan di sana ada pedati-pedati yang penuh dengan muatan. Benar, aku mau tanya sebetulnya.
Maka ini adalah jawabannya, Paman. Aku diperintahkan Paman Prabu Hayam Wuru untuk mengantarkan pedati-pedati itu penuh dengan isinya itu ke sebuah desa namanya Bedansari. Paman tahu bahwa Kang Mas Aji Notorojo atau Raden Wirabumi ini mempunyai seorang wanita, yaitu seorang pesinden yang setiap Sabtu Pahing atau Sanis Coro Pahing itu selalu ditanggap oleh Kang Mas di desa Bedansari. Dia tergila-gila, Paman. Rupa-rupanya, Paman Prabu tidak bisa menerima. Dan yang lebih aku terkejut lagi, 2 pesinden itu meninggal. Betapa terkejutnya. Gajah Enggon setelah mendapatkan berita itu. Sebentar, anak mas. Kamu mendapatkan berita ini dari mana? Mohon ampun, Paman Prabu. Saya ini mendapatkan berita langsung dari Paman Prabu. Dan aku juga diperintahkan langsung untuk mengantarkan hadiah-hadiah ini ke Bedansari. Yang dituju adalah Jogoboyo, Maesosuro. Kemudian Gajah Enggon berpikir, apa benar Prabu yang menyuruh untuk membunuh 2 pesinden itu? Kalau itu perintah dari sang Prabu, tidak mungkin. Mengapa harus membunuh orang yang dicintai anaknya, andai kata itu memang dicintai? Padahal pada diri sang Prabu punya riwayat itu. Bagaimana pedihnya ditinggal orang yang dikasihi. Oleh sebab itu Gajah Enggon memastikan bahwa itu bukan ide, gagasan dari Hayam Wuru. Baiklah, aku terima beritamu ini, dan termasuk ini merupakan berita penting dan sangat rahasia. Oleh sebab itu, Paman, aku hanya ingin membagi rahasia ini kepada Paman Patih Gajah Enggon saja, tidak kepada yang lain. Baiklah kalau begitu. Sekarang Paman, aku pamit mau mengantarkan pesanan ini kepada Jogoboyo Maesosuro di Bedansari. Silakan anak mas. Pemirsa dimanapun ada berada, akhirnya Gajah Noropati melanjutkan perjalanan. Ada 5-7 pedati yang beriring-iringan menuju ke Bedansari. Sebenarnya Bedansari dengan Kota Raja tidak terlalu jauh. Karena untuk menuju ke sebuah dukuh Bedansari, maka dari Kota Raja itu lurus ke timur. Kemudian nanti kalau ada arah menuju ke Ujung Galuh, maka akan berbelok ke kiri, yaitu menuju ke arah Ujung Galuh. Sedangkan di arah bagian kanan, yaitu menuju Tongas. Dari arah kiri itu pun tidak terlalu jauh. Maka sudah sampailah pada sebuah dukuh namanya Bedansari. Pemirsa dimanapun ada berada,
Gajah Noropati akhirnya sampai di desa Bedansari sore hari. Matahari sudah mau tenggelam. Sehingga di Bedansari ada laporan dari masyarakat yang masih terus kerja bakti. Laporan kepada Jogoboyo bahwa ada iring-iringan kereta. Kemudian Jogoboyo bertanya-tanya dalam hatinya, apakah Prabu Hayam Wuruk datang lagi? Kemudian ditanya, bagaimana keretanya? Di belakang ini pedati, sedangkan paling depan itu adalah kereta. Aku tidak tahu, Ki Jogoboyo, siapa yang ada di dalam kereta itu. Tapi keretanya bagus enggak? Oh, sangat bagus. Akhirnya Wirobumi mendekat. Ada apa, Paman? Ada laporan dari jauh sudah ada iring-iringan, yaitu kereta dan pedati-pedati. Oh, kira-kira siapa ya? Mungkin Ayah Prabu datang ke sini? Aku tidak tahu, Raden. Mungkin Raden bisa yang lebih tahu. Bagaimana dengan keretanya? Keretanya bagus nggak? Bagus. Akhirnya Aji Noto Rojo ini berpikir, kalau Ayah Prabu tidak mungkin. Karena apa gunanya Ayah Prabu datang lagi ke sini? Kemudian kalau itu kereta ini ditunggangi oleh ibu dan ayah dari Hayam Wuruk atau kakek saya, sepertinya tidak mungkin. Atau yang ada di dalam kereta itu Raden Cakradara dan Dyahwiyat, juga kakek saya. Sepertinya tidak mungkin juga. Kalau begitu siapa ya? Yalah, kita tunggu saja. Akhirnya kereta ini disambut oleh masyarakat yang ada di sana dengan meriah. Penduduk-penduduk yang ada di Bedansari semuanya berjajar-jajar di tepi jalan karena menyambut iring-iringan kereta yang di belakangnya ada sekitar 6-7 pedati. Setelah sampai di kediaman Jogoboyo, yaitu Maeso Suro, maka turunlah orang yang ada di dalam kereta itu. Ternyata Gajah Noropati. Apa kabar, Kang Mas? Jadi kamu yang datang ke sini nih? Iya, aku diperintahkan oleh Paman Prabu untuk mengantarkan apa yang ada di dalam pedati-pedati itu. Kemudian apa isinya? Kalau tadi dilihat adalah bahan-bahan makanan, karena pesan dari Paman adalah disuruh menyerahkan kepada Jogoboyo, Maeso Suro, dan agar dibagi-bagikan kepada masyarakat. Betapa senangnya orang yang mendengar, termasuk Maeso Suro. Dan langsung saja Maeso Suro setelah mendapatkan perintah itu, mendengar apa yang telah disampaikan oleh Gajah Noropati, memerintahkan kepada penduduknya untuk menurunkan
yaitu bahan makanan yang berkarung-karung yang ada di dalam 7 pedati itu. Dan kemudian tidak tunggu lama lagi, seluruh penduduk disuruh berkumpul dan kemudian dibagi secara adil. Sementara Gajah Noropati kemudian mengajak Kang Masnya, yaitu Raden Wirobumi atau Raden Aji Noto Rojo ini. Ada apa, Kang Mas? Duh, kamu belum tahu? Belum. Ketika kamu pagi-pagi itu pulang, sore kamu datang ke sini, kemudian malamnya kan ada tayub di rumah Jogoboyo. Setelah tayub ini selesai, tiba-tiba datanglah angin topan. Hujan yang begitu deras. Guntur yang sambar menyambar. Angin puting beliung memporak-porandakan desa ini. Akhirnya kamu bisa melihat kan, orang-orang masih membenahi rumah-rumah mereka. Benar. Benar. Jadi Paman Prabu ini mengirimkan bahan makanan ini adalah untuk membantu bencana alam yang ada di sini. Tepat sekali. Betapa terkejutnya yang namanya Gajah Noropati. Apa yang aku kira berarti salah. Dan aku juga, Kang Mas, menyampaikan belasungkawa kepada Sundorupoko dan Sekar Trini. Tentu saja Kang Mas akan sedih kehilangan orang yang dicintai. Kamu salah. Raden Wirobumi mendengar kata-kata itu. Akhirnya tertawa. Sebab apa yang dikatakan oleh Gajah Noropati itu sangat jauh dengan apa yang terjadi. Kamu salah. Mengapa kamu mengucapkan belasungkawa kepada saya? Kalau kamu ingin mengucapkan belasungkawa, maka sampaikan kepada ayahnya, yaitu Paman Trunotarung. Itu lebih tepat. Mengapa harus disampaikan kepada saya? Kalau kamu ingin menyampaikan belasungkawa, ayo aku antar. Karena bapaknya Sundorupoko dan Sekar Trini masih ada di saudaranya yang ada di sini, yaitu Paman Trunosongko. Duh. Kemudian hubungan Kang Mas dengan Sundorupoko, dengan Sekar Trini, hubungannya bagaimana? Duh, hubungannya bagaimana? Kok kamu tanya? Kamu ini gimana? Kemudian yang membunuh siapa, Kakang? Kang Mas, yang membunuh siapa? Yang membunuh siapa? Yang kamu tanyakan itu, kamu tidak jelas sih ngomongnya. Duh, yang membunuh Sundorupoko dengan Sekar Trini itu siapa? Waduh, kamu ini gimana ini? Sundorupoko dengan Sekar Trini itu mati akibat bencana alam ini, yaitu tertimpa oleh belandar-belandar rumah, yaitu rumahnya Jogoboyo, Mahesosuro. Loh,
Jadi matinya tidak terbunuh. Siapa yang membunuh? Dalam hati Gajah Noropati menjadi bingung. Karena apa? Karena berita yang dia sampaikan kepada Gajah Enggon berarti salah. Tapi sudah terlanjur disampaikan. Sehingga seakan-akan Gajah Enggon itu menerima masukan, laporan, rahasia dari Gajah Noropati itu seakan-akan yang membunuh Sundorupoko dan Sekar Trini itu adalah pokal gawe atau ide gagasan dari Hayam Wuruk. Duh, kamu kok diam saja? Apa Kanjeng Romo tidak memberitahu kepada kamu? Tidak memberitahu. Saya hanya disuruh menyampaikan ini. Tetapi saya juga mendengar kabar dari Paman Prabu kalau Sundorupoko dan Sekar Trini itu meninggal. Kan sudah tahu dari Kanjeng Romo, mengapa kamu kaget seperti itu? Baiklah, Kang Mas. Aku nanti setelah ini saya akan kembali. Duh, malam-malam tidak masalah. Karena ini kan ada 7 pedati. Dan di samping itu jalannya juga enak dan tidak jauh. Jadi setelah nanti barang-barang ini sudah diturunkan dan sudah dibagi, maka saya akan kembali. Pemirsa dimanapun Anda berada, sekarang ayo kita ikuti Hayam Wuruk yang sedang menuju ke rumah Raden Cakradara dan ibunya, yaitu Sri Gitarja Tribono Tunggaldewi. Tentunya beliaunya berdua ini sudah menunggu, yaitu menunggu kehadiran dari Raden Tetep Dalang Tirtoraju ini, yaitu Prabu Hayam Wuruk. Pemirsa dimanapun Anda berada, saat menunggu, maka Ibunda Sri Gitarja Tribono Tunggaldewi ditemani oleh suaminya, yaitu Raden Cakradara. Raden Cakradara yang kelihatan sudah tua, kulit-kulitnya sudah keriput, matanya sudah agak rabun, dan daya ingatnya sudah agak pikun, sehingga terkadang menjadikan gelak tertawa lucu, seperti saat dia datang menemani istrinya, yaitu Sri Gitarja. Maka ditanya, mana tidak ada suara-suara burung? Padahal suara-suara burung, yaitu burung perkutut kesayangannya, ini didengar oleh Sri Gitarja. Beberapa saat berbunyi, manggung, beberapa saat manggung. Tapi justru malah ditanyakan, mana tidak ada yang manggung? Sehingga lucu. Tetapi bagi Sri Gitarja, hal itu tidak dipersoalkan. Karena Sri Gitarja tahu kalau suaminya ini sudah gak pikun. Di samping itu juga, matanya juga sudah tidak jelas. Bertanya lagi, "Duh, macannya di mana? Siapa ini yang melepas macan?" Padahal macan yang ada di istana kanan itu
itu sudah hampir 11 tahun dilepas. Dan yang satu mati. Oleh Prabu Hayam Wuruk diperintahkan untuk melepaskan ke hutan, dikembalikan ke hutan kembali. Karena pasangannya sudah meninggal. Itu ditanyakan, padahal itu sudah lama, dia juga tahu. Akhirnya Sri Gitarja tidak repot-repot menjawabnya. Sudah dilepaskan. Duh, itu tindakan bodoh. Macan yang sudah lama dikurung, kemudian dilepaskan ke habitatnya, ke hutan kembali. Ya, dia akan mati kaliren. Mati kaliren macan itu nanti. Sebab apa? Dia tidak bisa mencari makan. Karena sudah terbiasa makan disuguhi. Ya nggak tahu. Bang disuruh melepaskan kok. Sri Gitarja malah menggoda. Siapa yang menyuruh melepaskan? Katakan. Anakmu sendiri, Hayam Wuruk. Setelah mengetahui nama Hayam Wuruk, akhirnya diam, tidak bicara lagi. Beberapa saat kemudian, Raden Cakradhara bertanya lagi, Raden tetap sudah datang belum? Maksudnya adalah Hayam Wuruk yang ditanyakan. Belum datang. Sebentar lagi, masih dalam perjalanan. Ya, ditunggu saja. Tidak lama, orang yang ditanyakan itu datang. Nah itu, anakmu sekarang sudah datang. Mana? Itu. Aku tidak bisa melihat. Iya, karena matanya Kang Mas kan sudah agak rabun. Iya. Ya seperti ini. Tambah tua, tambah ringkih. Kemudian Hayam Wuruk langsung bersimpuh di hadapan ayahnya. Kanjeng Romo, aku ada di hadapan Kanjeng Romo. Aku datang. Kamu Raden tetap? Benar. Aku Raden tetap, Kanjeng Romo. Akhirnya, karena tidak bisa melihat dengan jelas, akhirnya dipeganglah tangan dari Raden tetap atau Prabu Hayam Wuruk ini. Kemudian dirambatkan tangannya ini sampai ke pundaknya. Kemudian digerayanginya wajah-wajahnya. Akhirnya, setelah mau tangan ayahnya ini menuju ke atas, maka mahkotanya dilepaskan. Kemudian ayahnya bisa merambah rambutnya. Kemudian setelah puas meraba anaknya, yaitu Prabu Hayam Wuruk, akhirnya bertanya, bagaimana? Kamu sehat kan? Aku sehat ayah. Tidak kekurangan sedikit pun. Aku sangat sehat. Bagaimana dengan cucu-cucuku? Kusuma Wardani. Sehat kan? Sehat. Sehat. Kemudian cucuku yang laki-laki, yang tampan itu, Birobumi juga sehat? Sehat, Kanjeng Romo. Semuanya sehat. Baiklah. Kalau sehat, semuanya itu adalah berkat yang Maha Kuasa. Kamu harus tetap bersyukur. Benar, Kanjeng Romo. Kita semuanya harus banyak bersyukur. Kemudian bagaimana? Apakah kamu sudah menentukan pilihanmu? Sebentar lagi nanti malam kan ada Pak Hom Narendra.
Apakah yang kamu pilih itu Kusumawardhani apa Wirobumi? Setelah mendapatkan pertanyaan yang to the point itu, justru malah Hayam Wuruk bingung. Loh, kamu kok diam? Jangan diam. Kanjeng Romo punya saran. Saran Kanjeng Romo ini benar-benar kamu perhatikan. Kalau kamu memilih Kumorojo, Pangeran Pati, orang yang akan menggantikan posisimu sebagai raja, maka kamu benar-benar harus banyak pertimbangan. Tetapi dari sekian banyak pertimbangan itu, maka yang kamu pilih adalah yang ada di dalam kata hatimu. Kata hatimu itulah yang kamu pilih. Kamu pasti punya nama yang ada di dalam hatimu itu. Kan pilihannya tidak banyak, cuma 2. Kusumawardhani dengan Wirobumi. Apa sulitnya? Baiklah Kanjeng Romo, sudah aku pilih. Nah, kalau begitu siapa? Hamba memilih Wirobumi, Kanjeng Romo. Itu yang sesuai dengan kata hatimu. Benar Kanjeng Romo. Ya sudah, tidak masalah. Karena semuanya itu adalah demi Mojopahit. Tiba-tiba Sri Gitarja kemudian langsung memotong. Kamu memilih Wirobumi. Benar Kanjeng Ibu. Apakah kamu sudah mempertimbangkan masa-masa dan jangka panjang? Wirobumi itu adalah lahir dari istri selir. Kalau kamu mengangkat Wirobumi, itu akan menimbulkan masalah. Kamu akan dipertanyakan. Karena masih ada anak dari permaisuri. Kecuali kalau tidak ada. Itu nanti akan menimbulkan masalah. Sekarang coba utarakan apa alasan kamu memilih Kumorojo yang kamu jatuhkan pada Wirobumi. Kanjeng Ibu, saat ini Mojopahit itu membutuhkan orang kuat. Mojopahit ini kalau mau bertahan, mempertahankan Nusantara ini, maka dibutuhkan orang yang punya otot kawat, balung besi, seperti yang pernah disampaikan oleh Paman Gajah Mada. Nah, kalau saya memilih Kusumawardhani adalah wanita, tidak seperti langkahnya laki-laki. Oleh sebab itu aku jatuhkan kepada Wirobumi itu semata-mata karena kebutuhan, bukan karena apa-apa. Kebutuhan Mojopahit yang membutuhkan orang kuat. Aku bisa membayangkan kalau di kerajaan Mojopahit ini dipimpin oleh orang yang tidak kuat. Sudah terbukti. Hanya ditinggal setahun, bahkan katakanlah setahun lebih dari orang kuat saat itu, yaitu Gajah Mada. Sudah banyak negara-negara yang
ada di bawah, ingin melepaskan diri dari Mojopahit. Inilah akibat dari kerajaan dipimpin oleh orang yang tidak kuat. Oleh sebab itu, aku memilih Wirobumi. Karena Wirobumi saya pandang orang kuat, lebih kuat daripada Kusumawardhani. Nah, kemudian Kusumawardhani kamu kemanakan? Kanjeng Ibu, Kusumawardhani tetap anak saya. Kusumawardhani tetap aku kasihi, aku sayangi, sebagaimana anak saya. Oleh sebab itu, kalau ada pertanyaan Kusumawardhani dikemanakan, ya otomatis Kusumawardhani tetap anak saya, yang aku beri kasih sayang, yang tidak aku bedakan dengan Wirobumi. Sedangkan pengangkatan Wirobumi yang aku angkat sebagai Kumorojo atau sebagai Pangeran Pati, ini semata-mata karena kebutuhan. Berarti kamu menganggap wanita itu tidak bisa memimpin. Kamu menganggap wanita itu tidak kuat untuk menjadi raja. Oh, tidak begitu, Kanjeng Ibu. Tidak begitu. Jadi, bukan berarti dengan diangkatnya Wirobumi sebagai Kumorojo, kemudian saya meremehkan anak saya perempuan. Bukan. Itu buktinya. Kamu menganggap kalau wanita yang memimpin, kamu anggap lemah. Kamu lupa, di kerajaan Mojopahit ini dulu, ibumu bersama bibimu pernah 20 tahun menjadi raja. Justru kepemimpinan saya itu, Nusantara justru malah bisa terbentuk. Kalau kamu beralasan wanita tidak kuat, itu salah. Mohon ampun, Kanjeng Ibu. Aku bukan berarti meremehkan Kanjeng Ibu. Aku bukan berarti meremehkan Bibi Diawiyah. Kepemimpinan Kanjeng Ibu dengan Bibi pada saat itu sungguh sangat kebetulan. Karena di sana ada seorang Rakrian Mantri, Mahapatih Gajah Mada yang serba bisa. Jadi kepemimpinan Kanjeng Ibu saat itu menjadi kuat dan terbentuknya Nusantara ini bukan semata-mata karena, mohon maaf, bukan karena Kanjeng Ibu. Kanjeng Ibu dengan Bibi itu hanya sebagai simbol. Sedangkan orang yang menjalankan seluruhnya, sepenuhnya adalah Mahamantri Mukya Gajah Mada. Apakah dengan itu Kanjeng Ibu masih beralibi kalau wanita itu kuat? Bukan. Kuatnya disebabkan karena kebetulan ada Mahamantri Mukya Gajah Mada. Bahkan ketika aku kehilangan Mahamantri Mukya saat Gajah Mada itu ada di Tongas, pemerintahan sudah saya serahkan kepada 3 orang, yaitu Aryatmojo, Empu Tanding, kemudian yang kedua Sangharyo, Wiro, Mandaliko, Empu Nolo, dan saya serahkan pada Empu Dami. 3 orang ini, kalau dibandingkan dengan 1 orang Gajah Mada, belum ada apa-apanya.
Bahkan sekarang orang yang dipilih sendiri oleh Gajah Mada, yaitu Gajah Enggon sebagai Rakrian Mantri Mukya untuk menggantikan posisinya Gajah Mada, sudah hampir 20 tahun mengabdi. Jauh kemampuannya bila dibandingkan dengan Gajah Mada. Nah, oleh sebab itu, kalau sekarang ini Kusuma Wardhani, anak saya perempuan, kemudian saya angkat sebagai Kumorojo, sedangkan tidak ada orang yang mendampingi sebagai seorang Rakrian Mantri Mukya yang seperti Gajah Mada, saya bisa menjamin Mojopahit ini dalam waktu yang relatif tidak lama akan ambruk, Kanjeng Ibu. Itu kamu berlebihan. Jangan seperti itu. Kamu terlalu berlebih-lebihan. Kekhawatiranmu itu terlalu berlebihan. Tapi kalau kamu mengangkat Kumorojo, harus orang yang berkelakuan baik. Duh, mohon ampun, Kanjeng Ibu. Ada apa ini? Apa ada yang salah kepada anak saya? Raden Wirobumi, Raden Aji Notorojo. Masa kamu tidak tahu anakmu itu suka main perempuan? Main perempuan sembarangan. Ledek. Disukai. Minum-minuman. Mabuk-mabukan. Apa itu tidak kelakuan buruk? Apa seperti itu raja yang kamu angkat? Apakah orang seperti itu yang akan kamu jadikan penggantimu? Pemirsa dimanapun Anda berada, wajah dari Prabu Hayam Wuruk merah padam. Karena apa yang dituduhkan ibunya kepada cucunya adalah tidak benar. Tidak benar. Tetapi Prabu Hayam Wuruk menyadari kalau ini diladeni, maka akan menimbulkan pertengkaran yang panjang. Oleh sebab itu, Prabu Hayam Wuruk sadar dan tidak diladeni. Mohon ampun Kanjeng Ibu, aku kira sudah cukup. Dan Kanjeng Romo, saya akan mohon pamit karena ada beberapa utusan yang aku perintahkan. Para Temenggung dan Patih Monconegoro sudah banyak yang menunggu di pendopo. Oleh sebab itu aku mohon pamit. Baiklah anakku, hati-hati. Hati-hati. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Hayam Wuruk meninggalkan istana kanan dengan membawa rasa yang kurang enak kepada ibunya. Sebaliknya, ibunya juga demikian. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah Hayam Wuruk meninggalkan istana kanan, apakah yang akan disampaikan oleh Raden Cakradhara terhadap istrinya, yaitu Sri Gitarja Tribono Tunggal Dewi? Kemudian apa langkah yang akan ditempuh oleh Sri Gitarja? Karena dia masih tetap tidak menyukai Raden Wirobumi atau Raden Notorojo, dan dia akan tetap menghalangi supaya jangan sampai terpilih menjadi Kumorojo atau Pangeran Pati. Oleh sebab itu, bagaimana kelanjutan cerita ini?
Ikuti terus cerita ini awal hingga akhir. Sampai di sini saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara.